hari ini sedang banyak menjadi perbincangan, termasuk tadi pagi kami baca di Kompas soal kelangkaan BBM di SPBU swasta begitu Pak. Ada satu sindiran culas dari masyarakat bahwa katanya kelangkaan BBM di swasta ini sengaja dilakukan oleh Pertamina. Karena Pertamina tidak rela harga dirinya merasa hancur. Karena apa? Karena ketika orang isi BBM lebih memilih di BBM swasta daripada di di SPBU Pertamina Pak. Nah pertanyaan kami itu betul tidak Pak? Yang katanya Pertamina meminjam tangannya ESDM untuk bagaimana menghambat importasi terhadap SPBU swasta. Kalau terjadi kami ikut kecewa Pak. Harusnya dengan kejadian fenomena masyarakat yang lebih memilih antri berjam-jam di SPBU swasta dan dibandingkan di SPBU Pertamina, ini harusnya menjadi introspeksi buat Pertamina. Artinya kepercayaan publik kepada Pertamina sedang tidak baik-baik saja. Dan ketika Bapak pertama menjabat di tempat ini, kami sudah menanyakan Pak, dengan adanya skandal mega korupsi BBM oplosan itu, apa langkah yang akan dilakukan Bapak selain minta maaf? Karena di paparan Bapak berkali-kali tempat ini kami belum dengar soal roadmap penyelesaian dan mitigasi risiko terhadap terjadinya hal-hal yang sudah terjadi itu Pak. Nah maka harapan kami bukan hanya menghambat kalau itu terjadi betul, kami minta klarifikasi itu betul tidak Pak. Nah ini harus jadi momentum bagi Pertamina untuk bagaimana Pertamina memperbaiki diri, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Karena saya kira dengan hanya menghambat impor mereka apa selesai? Tidak selesai Pak. Kita misalnya soal hari ini, soal perang tarif yang dilakukan Trump misalnya. Trump mungkin hari ini negosiasi selesai dengan kita, mereka minta syarat kita harus impor BBM dari Amerika. Tapi bagaimana tahun depan tiba-tiba Trump ini kan setengah gila Pak. Tiba-tiba tahun depan dia naikkan tarif lagi dan bernego kepada kita, tiba-tiba mereka minta SPBU-nya masuk di negara kita. Saya yakin kalau SPBU Amerika masuk di tempat ini, Pertamina akan gulung tikar Pak. Karena mohon maaf sampai hari ini dengan adanya kejadian skandal mega korupsi di lapangannya begitu-begitu saja, tidak ada reformasi, tidak ada revolusi, tidak ada rebranding yang dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat begitu. Nah maka harapan kami ini perlu diperjelas di tempat ini. Kemudian yang kedua soal long march yang dilakukan oleh karyawan Pertamina Kilang Cilacap yang merasa di PHK sepihak oleh pihak Pertamina Pak. Nah kami ingin mempertanyakan bagaimana peran dan kontribusi Pertamina terhadap 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Pak. Kalau ternyata karyawan yang sudah 12 tahun bekerja saja ternyata di PHK secara semena-mena. Nah maka kami minta klarifikasi soal ini, dan kami minta ketika dia sudah sampai Jakarta diterima oleh Dirut Pertamina orang yang melakukan long march ini Pak, agar Bapak bisa mendengar secara langsung kenapa dia di PHK, dan kemudian Bapak bisa mengurai agar ke depan bukan hanya mem-PHK orang yang sudah existing, tapi bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja untuk bisa untuk bisa mendukung program 19 juta tenaga kerja yang dijanjikan Presiden Pak.